Kamu sedang menulis SMS dan kamu ingin menekankan beberapa detail penting dalam pesanmu memakai huruf tebal. Tapi sepertinya kamu belum tahu caranya, atau memang ini tidak bisa dilakukan pada ponselmu. Dan ada alasannya loh. SMS adalah singkatan dari Short Message Service, atau layanan pesan pendek yang bertugas sebagai kurir pesan pendek digitalmu. Sayangnya, kamu tidak bisa membuat rich text format seperti pada kebanyakan aplikasi lainnya, karena alfabet yang tersedia untuk mengirim pesan cukup terbatas. Misalnya, kamu ingin menuliskan kata dalam huruf tebal. Kamu harus mengirim sinyal kalau teks harus diformat seperti ini. Satu cara untuk melakukannya adalah dengan HTML. Kamu bisa menggunakan kode yang tepat seperti ini. Dan beres deh. Tapi kamu sudah menyia-nyiakan 7 karakter hanya untuk menekankan satu kata. Jika ingin menambahkan kata bergaris bawah dan miring, kamu harus memakai lebih banyak karakter di luar kata yang ingin kamu tulis. Dan ingat, SMS membatasi jumlah karakter yang dapat kamu gunakan. Masalahnya, SMS juga tidak mengenal teks yang dimodifikasi ini. Dan sepertinya repot sekali harus melakukan semua ini, padahal kamu bisa saja menggunakan huruf besar untuk menjelaskan maksudmu. Terkadang, saat kita menerima SMS promosi, ada beberapa huruf tebal, miring, atau bergaris bawah. Ini dikarenakan perusahaan menggunakan layanan berbeda untuk mengirimkannya. Hal aneh lainnya terkait ponsel, terkadang kamu mendengar gema saat menelepon seseorang. Ini disebabkan oleh suara mikrofon di ponselmu yang memantul atau loopback ke earpiece ponsel, sehingga kamu bisa mendengar gema suaramu sendiri. Proses ini sebenarnya bagian dari cara kerja ponsel dan hanya akan mengganggu jika ada penundaan waktu. Dan gema ini disebabkan oleh fenomena yang disebut side tone. Kamu bisa mendengar suaramu sendiri di speaker ponselmu agar kamu merasa nyaman. Kalau tidak, akan terkesan suaranya seperti tidak tersambung. Namun terkadang, side tone tertunda beberapa saat. Meskipun produsen ponsel telah mencoba menambahkan sistem pembatalan gema, ini bisa saja tak berfungsi. Kalau ini terjadi, kamu bisa mencoba tips berikut. Jika berada di dalam ruangan dengan banyak sinyal elektronik, keluar saja supaya gemanya berhenti. Kalau bateraimu lemah, colokkan ponsel ke pengecas dan matikan aplikasi yang tidak kamu gunakan. Tanyakan pada si penelepon, apa kamu bisa meneleponnya kembali? Ini akan menghilangkan gema. Maaf ya, cuma bercanda kok. Masuk ke pengaturan dan matikan fungsi pembatalan gema. Lalu nyalakan lagi untuk melihat apa gemanya sudah hilang. Ide pengecasan nirkabel seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tapi teknologi nirkabel yang ada saat ini masih jauh dari impian. Saat pengecas nirkabel pertama kali dirilis, kamu harus meletakkan ponselmu pada bantalan pengecas yang dicolok dengan kabel. Bantalan ini akan mentransmisi daya ke ponselmu jika diletakkan di atasnya. Saat kamu mengangkat ponsel dari bantalan ini, pengecasan pun akan berhenti. Namun, saat kita memikirkan kata nirkabel, hal pertama yang terbayang adalah Wi-Fi yang berfungsi di seluruh bagian rumahmu. Kita tak perlu menaruh ponsel di atas router untuk mendapatkan akses internet. Dan jika ingin bebas bergerak, lebih baik menggunakan pengecas kabel. Pengecas kabel lebih cepat dan efisien dalam mengisi daya ponsel. Hanya butuh kurang dari 2 jam untuk mengecas dari 0 sampai 100%. Tapi dengan pengecas nirkabel, bisa memakan waktu 3 jam lebih. Capek deh. Perbedaan waktunya mungkin tidak seberapa, tapi pengecas nirkabel juga memakan lebih banyak listrik dan sebagian dayanya terbuang dalam bentuk panas berlebih. Sebagian ponsel model terbaru memungkinkanmu mengecas dari jarak beberapa meter. Tapi itu artinya pengecasan akan semakin lambat sekaligus menghabiskan lebih banyak listrik. Meskipun ada juga pengecas nirkabel yang dapat mengisi daya ponsel hingga 48% hanya dalam waktu 1 jam. Kalau kamu sudah cukup lama memiliki ponselmu, mungkin kamu sadar ponselmu kadang jadi panas saat digunakan. Biasanya sih ini normal, tapi ada alasannya kenapa ini bisa terjadi. Di dalam ponselmu ada prosesor seperti yang ada di dalam komputer. Saat prosesor ponselmu bekerja dengan normal, ia menghasilkan panas. Dan saat bekerja lebih keras, prosesor akan mengeluarkan panas lebih banyak.
Komputer desktop dan laptop menggunakan perangkat keras untuk mendinginkan prosesornya. Dan karena ukurannya yang besar, perangkat ini tidak akan muat di dalam ponsel. Jadi, produsen ponsel mendesain chip sedemikian rupa untuk mencegah prosesor menghasilkan panas berlebih. Biasanya, ini berfungsi dengan baik, kecuali kalau kamu bermain game dalam waktu yang lama. Pada kasus lainnya, panas ini mungkin tanda kalau bateraimu bermasalah. Aku jadi ingat, jangan membeli baterai aftermarket. Mengganti baterai itu mahal loh, sehingga banyak orang yang membeli versi murahnya. Baterai lithium ion punya perlindungan yang mencegah pengecasan berlebih. Tapi perlindungan ini bisa tak berfungsi pada baterai palsu yang menyebabkan kepanasan, menggembung, atau bahkan terbakar. Terkadang ada orang yang menjatuhkan ponsel mereka dari gedung dan tidak terjadi apapun. Tapi ada kalanya, kamu menaruh ponselmu di saku sepanjang hari. Saat dikeluarkan, layarnya malah retak. Menurut Direktur MIT Glass Lab, tempat ini beneran ada kok. Kaca dapat bertahan dari himpitan atau kompresi yang kuat. Itulah sebabnya saat ponsel jatuh dengan layar menghadap ke tanah, ponsel akan baik-baik saja. Tapi tidak saat kena tekanan. Siapa juga yang kuat? Untuk ponsel, para produsen lebih suka menggunakan Gorilla Glass. Diproduksi sedemikian rupa agar tahan terkena pukulan, begitu pula dengan goresan. Tapi, rasanya sulit sekali untuk membuat kaca yang tahan pecah untuk keadaan apapun. Kalau kamu menjatuhkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah di trotoar beton, layarnya akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu menjatuhkannya di meja dan mendarat di tepinya, ya artinya kamu harus ganti layar. Kebanyakan produsen sudah menghapus tombol beranda dari ponsel mereka beberapa tahun terakhir ini demi layar yang lebih besar. Tapi bukan hanya itu alasannya. Pada akhirnya, tombol terbaik sekalipun akan berhenti berfungsi. Tombol beranda adalah satu-satunya bagian yang bergerak pada beberapa ponsel yang dapat aus dan rusak. Tombol ini adalah bagian terlemah dari ponsel. Dalam beberapa kasus, malah menjadi lubang tempat masuknya air dan merusak bagian dalamnya. Memakan waktu beberapa tahun hingga terciptanya tombol non-fisik yang bisa ditekan oleh pengguna tanpa menghilangkan sensasi mengekliknya. Namun, fitur itu tidak bertahan lama, dan produsen akhirnya segera menghilangkan tombol itu sepenuhnya. Jadi, ada cukup ruang untuk layar yang lebih besar dan membuat navigasi ponsel lebih mudah. Rasanya, semakin tua ponselmu, semakin lama pula pengecasannya. Tapi selain kondisi baterainya, kabel dan adaptor pengecas juga bisa memperlambat ponselmu. Bermain game dan menonton video saat ponsel dicas berarti kamu sedang menghabiskan daya baterai lebih cepat daripada yang sedang diisi. Selain itu, ponselmu juga mungkin terbebani oleh banyaknya aplikasi yang berjalan di background. Aplikasi ini memakan daya, sehingga ponselmu mengecas sangat lambat. Dan jika berada di dalam tas sepanjang hari, ponselmu bisa saja ditutupi debu dan partikel lainnya. Hal ini bisa menyumbat USB-nya. Sehingga pengecasmu tidak dapat terhubung dengan baik. Oh ya, ini termasuk remah-remah makanan loh. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.